Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Ia berikan. Salawat dan salam kepada sang junjungan termulia dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hildiandra, NIM 0309203001 dengan jurusan Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, alamat dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ujung Gading. Adapun tujuan saya di sini ialah ingin membuat satu video praktek mengajar. Selamat menyaksikan. Kabar anak-anak? Baik, Pak. Are you ready? Pelajarannya? Ready, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk membuka doa dulu yang akan dipimpin oleh kelas. Silakan kita kelas. Sebelum memulai proses pembelajaran, marilah kita membacakan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa min Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terlebih dahulu Bapak absen dulu ya. Wardi Fitrisari, Hadir, Pak. Maimunah Mubarak, Hadir, Pak. Cindy Divani, Desi Putriani, Hadir, Pak. Dina Indriani, Hadir, Pak. Siti Nuraida. Hadir, Pak. Baik, dan semuanya anak. Hadir, Pak. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang mata pelajaran apa? Ya. Nah, pada hari ini Bapak akan mengajarkan tentang hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai perjuangan revolusi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang persatuan dan kesatuan. Berbicara tentang persatuan dan kesatuan, yang terlintas di pikiran kita itu seperti apa sih persatuan dan kesatuan itu, kalian tahu? Ini tujuan yang sama, Pak. Ya, tujuan yang sama. Jadi pada masa dahulu, kenapa persatuan dan kesatuan ini diciptakan oleh orang-orang Indonesia? Karena dulunya kita ini adalah negara yang dijajah. Jadi dahulu pasukan Belanda itu masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk menjajah negara Republik Indonesia.
saat itu negara Belanda berusaha untuk memecah belah daripada negara Indonesia kita ini. Mereka menciptakan negara-negara bagian, kemudian daerah otonom. Untuk apa? Dengan tujuan untuk memecah belah kita. Kemudian pada tanggal 17 Desember tahun 1950, rakyat Indonesia sudah mulai memahami dan mengerti apa tujuan daripada negara Belanda masuk ke Indonesia. Dikarenakan kesulitan yang terjadi yang dibawakan oleh negara Belanda ke negeri kita ini atau negara Indonesia ini, baik dari segi ekonomi, dari perpolitikan, kita sudah mulai disulitkan. Itu sudah mulai disulitkan oleh orang-orang Belanda. Maka ketika itu rakyat Indonesia mengadakan komplain. Mereka menuntut akan apa yang telah dilakukan oleh negara Belanda, yang diterapkan oleh negara Belanda di negara Indonesia kita ini. Nah, pertanyaan Bapak, apakah persatuan dan kesatuan itu masih kita perlukan sampai saat sekarang ini? Masih. Kenapa? Di sini. Karena harus berdamai itu, Pak. Ya, kalau ada damai. kesatuan rasanya kayak jujur, Pak. Iya. Andai saja di negara ini persatuan dan kesatuan ini tidak ada, maka sampai sekarang ini kita tidak akan pernah Merdeka. Karena di negara ini kita memang sudah ditakdirkan untuk Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Di negara ini ada 6 agama, mulai dari Islam sampai kepada kemunculan dan sebagainya. Tapi kita hidup dengan bertoleransi. Maka disinilah bentuk daripada persatuan dan kesatuan kita di negara Republik Indonesia. Apalagi sekarang di Kota Medan sudah banyak sekali orang-orang asing itu mulai masuk dan mulai menjajah negara kita ini. Contohnya seperti negara apa? Ada yang tahu? Jepang ada di Medan? Cina. Mandarin. Iya, yang itu ada jual tuh bagus. Iya, jadi saat sekarang ini negara Cina sudah mulai memasuki kota Medan. Bahkan sudah dapat kita kategorikan dan dapat kita katakan bahwa negara Cina ini sudah hampir menguasai kota Medan. Dan ini dibuktikan mulai dari segi perbisnisan, perdagangan. Rata-rata di kota Medan ini sudah hampir milik daripada orang Cina. Jadi di kota Medan itu rata-rata sudah hampir dikuasai oleh orang-orang Cina. Bahkan mereka ini masuk ke Indonesia, mereka tidak mengikuti aturan daripada orang-orang Indonesia. Pernah melihat orang Cina ketika di hadapan kita orang Indonesia, mereka itu menggunakan bahasa Cina, bukan menggunakan bahasa Indonesia. Karena Bapak punya Bapak ada di lingkaran orang Cina, dia ngomong pakai bahasa Cina. Apa yang bilang orang Cina ini? Itu dalam pikiran Bapak. Jadi disinilah kita memerlukan yang namanya persatuan dan kesatuan.
inilah kita bisa melawan orang-orang penjajah yang masuk ke negara Indonesia. Mungkin dahulunya orang-orang luar itu, orang-orang negara asing masuk ke Indonesia menjajah dengan sistem yang berbeda. Kalau dahulu orang-orang luar negeri atau negara-negara asing menjajah Indonesia dengan menggunakan senjata. Akan tetapi sekarang ini orang-orang negara asing itu menjajah di Indonesia. Mereka pelajari di mana titik kelemahan kita orang-orang Indonesia. Contohnya dari bidang ekonomi. Satu bidang ekonomi ini apabila sudah dipegang oleh orang-orang Cina, orang-orang luar negeri, maka mereka sudah bisa meruntuhkan rakyat Indonesia. Kenapa? Dengan faktor ekonomi, maka orang Indonesia otomatis akan tumbuh kepada orang-orang negara asing atau Cina. Contohnya di bidang perpolitikan, orang Cina mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, atau dia mencalonkan diri sebagai seorang anggota MPR. Karena dia memiliki uang, maka dia akan sanggup untuk membayar kita orang-orang Indonesia. Dia sanggup membayar kita. Sedangkan kita orang Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau MPR sebagai pejabat di negara ini, kita tidak sanggup membayar orang-orang negara kita sendiri. Maka persatuan dan kesatuan ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Karena persatuan dan kesatuan itu dapat membentengi kita sebagai orang Indonesia agar suara kita itu tidak dapat dibayar oleh negara-negara asing. Dengan persatuan ini, maka rakyat Indonesia ketika melaksanakan pemilu, dia akan bertindak dengan seadil-adilnya. Maka disinilah kita memerlukan yang namanya persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Apakah persatuan ini hanya diterapkan di Indonesia saja? Tidak, Pak. Tidak, kenapa? Karena di negara-negara lain itu juga ada yang satuannya gitu, Pak. Iya. Karena dahulunya orang-orang penjajah yang masuk ke Indonesia ini, mereka juga karena ada persatuan dan kesatuan di antara mereka. Kalau dahulunya mereka tak memiliki persatuan dan kesatuan, maka mereka menjajah di Indonesia ini, mereka tidak akan kompak dan menjajah kita secara habis-habisan. Tapi kita dahulunya tidak bersatu. Kita berbeda, dibedakan dari ras, perbedaan warna kulit kita, kemudian faktor ekonomi kita dibedakan dahulunya. Akan tetapi setelah rakyat Indonesia menyadari bahwa persatuan dan kesatuan itu perlu kita tanamkan dalam diri kita, maka pada tanggal 17 Desember 1990 ini rakyat Indonesia sudah mulai menyadari akan tujuan daripada orang-orang asing, dan mereka menetapkan atau menanamkan dalam diri mereka tentang persatuan dan kesatuan. Apa senjata yang digunakan orang-orang Indonesia ketika melawan penjajah? Bambu runcing, Pak. Iya, bambu runcing. Dengan menggunakan bambu runcing. Menurut logika kita, ketika orang Indonesia menggunakan bambu runcing untuk melawan orang-orang penjajah, apakah itu masuk akal? Masuk akal. Bagi mereka tidak masuk akal, Pak. Karena ada menggunakan bambu doang. Iya, tidak masuk akal. Karena mereka menggunakan meriam, senjata perangnya itu seperti pistol dan lain sebagainya. Akan tetapi kita rakyat Indonesia, jadi menurut akal sehat orang-orang negara asing masuk ke Indonesia, kita orang Indonesia menggunakan bambu runcing sangat tidak masuk akal untuk melawan negara-negara penjajah. Akan tetapi karena persatuan dan kesatuan kita ini dan kegigihan kita dalam melawan penjajah, akhirnya kita bisa melawan orang-orang penjajah dan kita bisa mengusir mereka dan mengeluarkan mereka daripada negara Indonesia.
tahu seperti apa rela berkorban dari pamrih ini? Pada seperti para pahlawan Pak. Ya, contohnya seperti Jenderal Sudirman. Dengan satu paru-paru, dia masih sanggup untuk melawan para penjajah. Berkorban, artinya kita memberikan segala sesuatu yang kita miliki tanpa adanya suatu balasan. Iya Pak. Berbicara tentang berkorban, Kenapa? ada sini yang belum pernah jatuh cinta. Saya Pak. Bohong Pak, bohong Pak. Saya belum pernah pada cinta Pak. Ketika seseorang itu jatuh cinta, maka dia akan rela mengorbankan apa saja yang dia miliki demi yang dia cintai. Ya, betul. Nah, jadi orang-orang para pahlawan dahulunya, mereka itu rela berkorban demi negara yang dicintai ini. Mereka rela berkorban karena mereka cinta sama negara Indonesia. Ya, istrinya kita ada Pancasila ya, bisa. Pak. Baiklah, dengan tema yang sudah Bapak ajarkan ini, Bapak ingin kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik. Apa semuanya? Hafal Pak. Ayo silakan berdiri. Kita mulai ya. Iya Pak. Pak Dina mau berat Pak. Pak Dina mau berat nanti. Pak Dina. Ayo kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Dengan kita tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, semoga di dalam hati kita tertanam rasa cinta kepada tanah. Baiklah, untuk kesimpulan pertemuan kita pada hari ini ialah persatuan dan kesatuan harus kita tanamkan di dalam diri kita. Dan nanti kedepannya kita sebagai generasi penerus dapat membela dan juga melawan orang-orang yang ingin meruntuhkan negara Indonesia, kita ini. Baiklah, untuk tugas di rumah, Bapak ingin anak-anak semuanya berikan 10 contoh. Ya, harus banyak. Berikan 10 contoh bagaimana cara menghargai para penjajah, para pahlawan yang melakukan persatuan dan kesatuan. Saya paham? Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mau aja lagi kelas lain.